Halo semuanya dan selamat datang kembali di channel kami. Seorang wanita bernama Diane melahirkan seorang putri yang lahir prematur. Dia berdoa kepada Tuhan untuk keselamatan bayinya, dan setelah para dokter berhasil menstabilkan kondisinya, Diane dapat melihat bayinya. Kemudian beberapa tahun mendatang, Diane sedang berada di perkumpulan ibu-ibu. Ketuanya meminta Diane untuk bercerita, dan Diane mulai bercerita kalau anaknya, Chloe akan pergi untuk kuliah di tempat lain. Dia telah mengasuh anaknya selama 17 tahun karena Chloe juga tidak bisa berjalan. Dia mengorbankan waktu dan hiburan pribadinya dan mencurahkan perhatian seluruhnya untuk anaknya. Chloe bangun pagi di rumah dan mulai melakukan rutinitas paginya. Dia muntah di toilet dan mengoleskan krim di punggungnya serta meminum obatnya. Lalu dia turun menemui ibunya dan Diane melakukan tes kesehatan kepada Chloe. Kadar gula Chloe tinggi dan dia harus memakai insulin. Chloe yang mandiri pun meminta insulin tersebut dan menyuntik dirinya. Setelah itu mereka belajar bersama, dan Chloe pun meminum obatnya di siang hari. Dia melihat ada surat datang di luar, jadi dia bergegas untuk keluar. Diane telah mengambil surat itu dan menyadari Chloe kehabisan nafas. Diane menyuruh Chloe untuk menggunakan inhalernya, tetapi dia berkata dia baik-baik saja. Diane berkata dia akan memberikan surat balasan dari universitas dan menyuruh Chloe untuk fokus terhadap pendidikannya saja. Kemudian di malam hari, Diane menyiapkan makanan dan mengecek kadar gula Chloe. Karena hasilnya bagus, dia memberi Chloe coklat. Lalu Chloe melihat video tentang Universitas Washington, dan tampaknya dia ingin sekali pergi ke sana hingga mengabaikan pertanyaan dari Diane. Lalu dia ke kamarnya dan bermain dengan printer 3D. Dan dia tampak frustasi karena ada yang tidak bekerja semestinya. Diane menanyakan apa yang terjadi, dan Chloe bercanda bahwa jika dia punya iPhone, dia bisa memberitahu ibunya tentang apa yang terjadi. Dia tertawa dan memberikan obat kepada Chloe, kemudian turun dan melihat video Chloe yang masih kecil. Keesokan harinya, Chloe melihat Diane yang pulang dari supermarket. Dia tampak penasaran apa yang dibeli oleh ibunya. Ketika Diane menerima pesan, Chloe melihat belanjaan tersebut dan mencuri beberapa potong coklat. Saat itu juga, dia melihat sebotol obat atas nama Diane. Lalu dia menaruh kembali belanjaan itu karena ibunya telah kembali. Diane kemudian berkata kalau dia perlu mengganti obatnya karena perusahaan yang lama telah tutup. Chloe pun menanyakan apakah itu benar-benar obatnya, karena nama Diane yang tertulis di sana. Tetapi ibunya berkata kalau apoteker tersebut salah menulis nama. Jadi besoknya dia tidak minum obat dan membuat tangan untuk mengambil obat dari lemari. Tapi dia mendengar suara mobil, dan itu adalah pos surat. Jadi dia bergegas keluar untuk mengambil surat itu, tetapi Diane muncul dari pintu. Siang harinya, dia mencari tahu botol obat tersebut. Di balik namanya, ada nama Diane, dan dia menjadi sadar kalau ibunya telah salah memberi dia obat. Jadi malam harinya, dia tidak mau meminum obat tersebut lagi, dan mengendap-endap untuk mencari tahu tentang obat itu di PC. Tetapi PC tersebut tidak ada koneksi internet. Tanpa Chloe tahu, Diane mengawasi dia dari kejauhan dalam kegelapan. Saat makan pagi besoknya, Diane sedang menelepon pihak internet. Rupanya internetnya sedang rusak hingga pemberitahuan lebih lanjut. Diane menanyakan apakah Chloe menggunakan internet, dan dia menjawab dia mencari tahu bagaimana menggunakan 3D. Mulai sekarang, setiap kali Diane sibuk, Chloe mencari tahu tentang obat tersebut. Kali ini dia menelepon apotek, dan teleponnya langsung ditutup ketika mendengar suara Chloe. Setelah menelepon ke apotek yang lain, akhirnya ada satu apotek yang mengangkat teleponnya. Dia menanyakan tentang obat tersebut, dan apoteker menjawab kalau itu adalah obat untuk jantung. Tetapi apoteker berkata obat tersebut berwarna merah, sedangkan obat yang diminum Chloe berwarna hijau. Jadi dia bingung sebenarnya itu obat apa. Keesokan harinya, Chloe dan Diane melihat film di teater. Saat filmnya dimulai, dia izin ke toilet kepada Diane. Tetapi dia pergi ke apotek seberang dengan segera. Dia memotong antrian, dan menanyakan obat tersebut kepada apoteker. Mulanya apoteker menolak memberitahu, tetapi dia kemudian berbohong bahwa dia dan ibunya sedang dalam game, dan dia harus mengetahui nama obat itu. Apoteker berkata kalau itu adalah obat pelemas otot untuk anjing. Chloe menjadi shock, dan pada waktu itu Diane juga muncul. Dia menyuntikkan insulin kepada Chloe dan membawa dia pulang.
Dia lalu menelepon apotek dan berkata kalau dia tidak akan memberikan obat anjing kepada anaknya. Ketika Chloe sadar, dia mencoba untuk keluar. Tetapi pintunya dikunci oleh Diane. Jadi dia menggunakan kunci cadangan untuk kabur dari rumah itu. Tetapi pintunya tetap tidak dapat dibuka, karena diganjal oleh sebatang kayu. Chloe mencari cara untuk kabur ke kamar sebelah dengan memecahkan kacanya. Tetapi ketika berhasil, nafasnya menjadi sesak, jadi dia harus kembali ke kamarnya untuk mengambil inhaler. Setelah dia berhasil segar kembali, dia berusaha turun, tetapi listriknya mati. Jadi dia dengan sengaja membanting tubuhnya turun dari tangga dan mengalami luka-luka. Pada saat itulah Chloe mulai bisa menggerakkan kakinya. Dia berhasil membuka pintu utama dan keluar ke jalan raya. Tetapi dia hampir saja ditabrak oleh mobil lain. Diane pun muncul di saat yang tepat dan berargumen dengan pria tersebut, karena pria tersebut mengira Diane menyekap Chloe. Pria tersebut menanyakan kemana Chloe mau pergi. Dan dia menjawab dia mau ke kantor polisi. Sayangnya, Diane muncul dari belakang dan menyuntikkan obat penenang ke pria tersebut. Chloe melihat itu dan mengalami serangan panik hingga pingsan. Dia terbangun di ruang bawah tanah dan melihat surat penerimaan universitas di tempat sampah. Dia juga melihat foto masa kecil, dan dia baik-baik saja, meskipun Diane berkata kalau dia lumpuh sejak kecil. Dia juga melihat akte kematian Chloe, yang mengatakan kalau dia hanya hidup dalam 2 jam saja. Dia juga menemukan potongan koran yang menuliskan ada bayi yang diculik dari rumah sakit. Dia akhirnya mengetahui hal yang sebenarnya dan menangis. Sementara itu, Diane masuk ruang bawah tanah dan melihat Chloe. Chloe bertanya apakah dia benar-benar sakit, dan Diane menjawab kalau dia melakukan ini untuk kebaikan Chloe. Diane meminta Chloe melupakan semuanya dan kembali ke kehidupan yang lama. Tetapi Chloe tidak mau. Jadi Diane mengambil cairan dengan alat suntik dan mau meracuni Chloe, tetapi Chloe berhasil kabur dan mengunci diri di gudang. Ketika Diane berhasil mengambil kunci cadangan, Chloe sedang memegang botol racun dan dia meminum racun tersebut hingga habis. Diane menjadi panik dan meminta Chloe memuntahkan isinya, dan dia terpaksa untuk membawa Chloe ke rumah sakit, sehingga Chloe menjadi aman. Di luar, Diane sedang berbicara dengan dokter untuk membawa Chloe rawat jalan. Tetapi dokter tidak mengizinkannya. Chloe di dalam kamar mencoba memanggil dokter, dan tampaknya Chloe menjadi lumpuh sebagian. Dokter memberikan kertas dan pena supaya Chloe dapat menuliskan apa yang dia mau, tetapi kondisi emergensi memanggil dokter sehingga dia tidak dapat melihat tulisan tersebut. Diane menggunakan kesempatan itu untuk menculik Chloe, dan dia berkata kalau dia tidak akan menyakiti Chloe lagi. Dokter kembali ke kamar tersebut dan melihat Chloe tidak ada di sana. Jadi dia memanggil security untuk mencari mereka. Di depan tangga, Diane mencoba membawa Chloe ke bawah, tetapi Chloe mengganjal kursi tersebut dengan kakinya. Diane menjadi frustasi dan mengeluarkan senapan, tetapi polisi menembak Diane duluan, dan dia terjatuh ke bawah. 7 tahun kemudiannya, Chloe sedang mengendarai mobil ke sebuah penjara. Kakinya sudah berangsur membaik tetapi dia masih memerlukan bantuan. Ternyata dia mengunjungi Diane, dan mengajak dia pulang, sambil mengeluarkan obat yang Diane pakai untuk meracuni Chloe supaya Diane mengalami nasib yang sama dengannya.